Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Para sedulur, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran perpolitikan di negeri kita ini. Jadi para sedulur, beberapa waktu yang lalu kita semua sepertinya sudah pada menyaksikan dan mendengar suatu peristiwa yang merupakan tragedi demokrasi di negeri kita ini. Suatu peristiwa yang membuat kita semua prihatin dan kecewa terhadap tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan yang sifatnya intimidatif terhadap warga negara ataupun masyarakat yang hendak mengutarakan pendapat mereka. Yang mana kita tahu memang beberapa waktu yang lalu ada suatu gerakan di negeri kita, yaitu Forum Tanah Air. Forum Tanah Air ini mengadakan acara diskusi dan silaturahmi dengan tajuk diskusi politik dan silaturahmi diaspora Indonesia, yang mana dalam diskusi tersebut memang dihadiri tokoh-tokoh politik Indonesia, ya, tokoh-tokoh politik senior di Indonesia seperti Bapak Din Samsudin, kemudian ada Maijen TNI Purnawirawan Bapak Sunarko gitu kan, ada kemudian Refli Harun, Hersubeno Arif, Said Didu, dan banyak yang lain gitu kan. Yang jelas diskusi politik tersebut merupakan diskusi politik sekaligus juga silaturahmi dengan putra-putri bangsa Indonesia yang berada di perantauan atau di diaspora di luar negeri gitu kan. Yang mana mereka selain silaturahmi akan membahas kondisi ataupun keadaan terkini perpolitikan di negeri kita ini, yang memang sebetulnya beberapa bulan belakangan ini kan kita menyaksikan banyak peristiwa-peristiwa di mana aturan-aturan hukum di negeri kita, ya, yang memang diusahakan kemudian dirubah hanya untuk kepentingan kelompok ataupun golongan tertentu, bahkan nafiknya lagi lah kepentingan keluarga tertentu. Dan tentunya ini menjadi keprihatinan kita semua, karena memang kita ya sebagai rakyat kecil bisanya cuma menonton gitu kan, bisanya cuma melihat gitu kan. Karena memang kita juga bisa lihat bagaimana kedaulatan partai politik di negeri kita ini sudah mulai diganggu gitu kan. Padahal kita sendiri tahu bahwasannya negeri demokrasi salah satu elemen terpenting daripada demokrasi adalah kemudian adanya partai politik, kedaulatan partai politik di negeri tersebut. Kalau kedaulatan partai politik sendiri sudah kemudian diganggu gitu kan, artinya memang kemudian pastinya demokrasi di negeri tersebut tidak baik-baik saja. Pastinya juga nggak akan kemudian pasti akan menyimpang dari relnya yang lurus gitu kan. Yang jelas kemudian ketika terjadi diskusi politik dan silaturahmi diaspora Indonesia ini, tiba-tiba datang sekelompok massa, ya teman-teman, kelompok massa yang nggak dikenal. Mereka menggunakan masker, berteriak-teriak, melakukan tindakan anarkis, pengerusakan di tempat pertemuan diskusi tersebut, ya, di Hotel Grand Hyatt Plaza Kemang. Ini luar biasa sekali, ya, dan mereka mencaci maki para peserta diskusi, forum diskusi tersebut. Selain itu mereka melakukan intimidasi dan pengancaman. Selain pengerusakan, mereka mengancam, ya, untuk mereka agar bubar gitu kan. Ini suatu hal yang memang sangat memprihatinkan, karena yang berkumpul di sini ini tokoh-tokoh yang bukanlah orang-orang yang memang pelaku kekerasan, bukanlah orang-orang yang hendak melakukan makar ke negeri ini. Mereka adalah orang-orang yang sekedar menggunakan hak politik mereka dan sekedar diskusi, dan itu pun di tempat tertutup gitu kan. Dimana kalau kemudian para demonstran di tempat terbuka, ini tempat tertutup gitu kan. Yang jelas saya pun yakin orang-orang yang datang tersebut orang-orang yang kemudian nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Mereka sepertinya juga sekedar orang-orang yang kemudian diperalat ataupun
disuruh oleh yang namanya invisible hand yang memang ada di negeri kita ini, dan sebetulnya membuat geram ya kesana sini. Itu sebetulnya membuat kita semua juga kesal gitu kan. Yang jelas sebetulnya ini suatu tindakan yang salah fatal kalau saya bilang terhadap oknum yang saya anggap dalam tanda kutip invisible hand, karena ini menambah kebencian, menambah kekesalan, menambah kegeraman dari seluruh elemen-elemen dan masyarakat yang ada di negeri kita. Gimana enggak gitu kan, karena negeri ini dibangun oleh para founding father, oleh para bapak-bapak pendiri bangsa, para pejuang yang mempertaruhkan jiwa dan raganya adalah untuk kemerdekaan dan menjadi republik yang memang ideologinya sendiri di sini adalah demokrasi ya, dari rakyat untuk rakyat. Sampai kemudian ketika terjadi rezim Orde Baru yang represif pun, kemudian para mahasiswa, aktivitas akademika, seluruh elemen masyarakat tahun 98 turun demonstrasi, kemudian dengan semangat reformasi untuk kemudian tumbuhnya demokrasi di negeri kita ini dalam relnya yang lurus ya. Karena kita sangat kecewa, prihatin sekali ketika gerbong demokrasi ini udah benar jalannya, diperjuangkan dengan segala jiwa dan raga oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia di tahun 1998. Saat ini demokrasi di negeri kita ini udah mulai dirusak. Ada usaha-usaha untuk mengutak-atik, merusak dan mengganggu ya demokrasi di negeri kita ini. Ya, mereka sebetulnya juga mulai hendak melencengkan demokrasi di negeri kita ini dari relnya yang sudah berjalan lurus gitu kan. Dan ini sangat memprihatinkan buat kita semua. Nah, yang jelas ya teman-teman, negeri kita ini konstitusinya memberikan menjamin kebebasan setiap warga negara ataupun masyarakat kemudian untuk berpendapat gitu kan, menyatakan pendapatnya dan menggunakan hak politik ya, berdiskusi politik. Kita nggak ngerti ya yang seperti ini, kemudian kita mau ngomong apa lagi gitu kan. Kita hendak berlindung pada siapa lagi, kita hendak mengadu pada siapa lagi kalau lihat tindakan-tindakan yang seperti ini. Kesannya kecil, tapi ini memang kita udah merasa gitu kan, di negeri ini juga taruh demokrasi sudah nggak berjalan, sudah ada yang usaha-usaha untuk mengganggu jalannya demokrasi yang baik di negeri kita ini. Soalnya kan kalau memang kemudian nggak suka, nggak setuju dengan diskusi dari forum tanah air tersebut gitu kan, ya mungkin adakan saja juga demonstrasi tandingan di luar gedung gitu kan. Ini enggak gitu kan, sekarang udah mulai menggunakan intimidasi, kekerasan ini kan. Jelas harapan kita sebagai warga dan masyarakat Indonesia ya pasrah saja menurut saya. Karena mau apa lagi gitu kan, seakan-akan kemudian kita mau hendak mengadu lagi kepada siapa gitu kan, hendak berlindung pada siapa. Tapi saya sendiri optimis depan ketika rezim berganti tanggal 20 Oktober nanti, Bapak Prabowo Subianto akan naik sebagai Presiden baru Republik Indonesia, dan kita semua berharap beliau adalah orang yang patriotisme tinggi, beliau adalah orang yang kredibel, beliau seorang yang nggak bisa diintervensi. Saya yakin dengan komitmennya Presiden baru kita Bapak Prabowo Subianto pastinya saya yakin akan membawa atmosfer demokrasi yang sehat di negeri kita ini. Dan juga saya masih yakin dengan adanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan pimpinannya Bapak Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri yang komitmennya sangat jelas untuk demokrasi di negeri kita ini harapan, apalagi kedua tokoh tersebut kemudian mengadakan untuk melakukan pertemuan gitu kan. Dan saya pun berharap bahwasanya nanti PDIP akan join, akan gabung dalam kabinetnya Bapak Prabowo Subianto, yang tentunya kita semua berharap dua tokoh besar dari PDIP dan Partai Gerindra tersebut akan menjaga atmosfer demokrasi di negeri kita ini di jalannya yang lurus. Karena ini udah terganggu banget, dan saya pikir memang ini kesalahan fatal dari invisible hand, karena berita daripada intervensi intimidasi tersebut pastinya akan dengan mudah menyebar nggak cuma ke seluruh pelosok negeri kita, dilihat semua masyarakat, warga negara
Tapi itu pun berita tersebut akan menyebar ke seluruh penjuru dunia, karena yang datang nih putra-putri Indonesia yang ada di diaspora. Dan apakah dia tidak berpikir bahwasanya orang-orang yang dizolimi ini akan ada pada masanya nanti ketika mereka memiliki kemampuan, mereka memiliki kekuatan, nggak akan kemudian membalas, akan diam saja. Saya yakin gitu kan, kegeraman, kekesalan, kekecewaan ini sudah memuncak, dan pada masanya nanti pasti akan ada kesempatan, ada waktunya kemudian untuk melakukan pembalasan atau kan dalam bentuk apapun terhadap pihak-pihak yang zolimi daripada orang-orang tersebut gitu kan. Ini kesalahan fatal sebenarnya kalau menurut saya. Dan saya pikir ini merupakan tanggung jawab semua anak bangsa ketika demokrasi di negeri kita ini sudah mulai diganggu ya, diutak-atik gitu kan. Untuk selalu memeranginya gitu, melawannya, baik kemudian secara langsung, kalau nggak berani secara langsung paling nggak kita lewat diskusi di media sosial. Akhir kata, saya sendiri turut prihatin terhadap apa yang terjadi, turut bersedih terhadap apa yang terjadi. Yang jelas harapan kita ke depannya dengan dilantiknya Bapak Prabowo Subianto, kita berharap demokrasi di negeri kita ini akan terjaga dengan baik. Akhir kata teman-teman, matur nuwun pada mampir nonton video di kanal YouTube-nya Pak Dekun.